Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, belasan perwakilan buruh PT Penyelesaian Masalah Properti yang terkena pemutusan hubungan kerja kembali mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan. Mereka datang untuk melakukan perundingan bipartit dengan pihak perusahaan, namun kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan. Para buruh berencana mengadu ke DPRD Jember beberapa waktu mendatang. Belasan perwakilan buruh PT Penyelesaian Masalah Properti yang terkena pemutusan hubungan kerja kembali mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan di Jalan Kartini nomor 2, Kelurahan Kepatian, Kecamatan Kaliwates, Jember pada Selasa siang. Para buruh ini sebelumnya mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember untuk meminta Disnaker menggelar perundingan bipartit dengan pihak perusahaan. Mengabulkan permintaan buruh tersebut, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jember memfasilitasi ruang kepada buruh untuk melakukan perundingan bipartit dengan perusahaan. Perundingan bipartit antara buruh dan manajemen perusahaan berlangsung secara tertutup. Namun dalam perundingan tersebut, kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan. Perusahaan tidak berkenan memenuhi tuntutan buruh dan para buruh tetap tidak terima dengan perlakuan perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak. Merasa tidak dikabulkan keinginannya, pihak buruh berencana meneruskan aspirasinya ke DPRD Kabupaten Jember. Bahwa hari ini kita di bipartit 2 ya, yang mana sudah kita melakukan bipartit pertama tanggal 14 September kemarin. Intinya untuk bipartit 2 ini tidak ada kesepakatan dari dua belah pihak, baik dari pihak perusahaan dan juga pihak teman-teman yang ter-PHK. Tadi sudah kita tanda tangani bahwa tidak ada kesepakatan, maka yang pertama dari pihak Disnaker juga akan menindaklanjuti dengan tripartit kira-kira seperti itu. Namun dari kami tidak akan tinggal diam, kita akan hearing dengan perwakilan kami di daerah yaitu DPRD kira-kira seperti itu. Jadi poin-poinnya teman-teman tidak terima terkait apapun itu yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan mengakui bahwa perusahaan bersalah dalam melakukan PHK sepihak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikeluhkan oleh kawan-kawan adanya serikat pekerja yang mana mereka membayar iuran tidak ada. Ini saya klarifikasi karena ada video di wawancara sebelumnya bahwa mereka pendampingan, ya ternyata itu tidak ada loh ya. Kami tidak ada dari awal tidak ada pendampingan atau sosialisasi dari serikat pekerja. Maka dari sana kita juga akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib terkait iuran itu tadi. Pihak manajemen perusahaan yang menghadiri perundingan bipartit tersebut menolak untuk dikonfirmasi dan melimpahkan penjelasan kepada pihak Disnaker. Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja menjelaskan, Disnaker memfasilitasi perundingan bipartit kedua belah pihak, namun perundingan tersebut tidak menemui kesepakatan. Kedepan dimungkinkan adanya perundingan tiga pihak atau tripartit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Agenda hari ini adalah masih bipartit, ya, musyawarah antara perusahaan dengan pekerja. Karena ini bipartit kedua. Dalam hal ini karena masing-masing pihak sama di pendirian masing-masing tidak ada kesepakatan, nanti kita selesaikan secara tripartit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Prosedurnya harus seperti itu. Memang bipartit harus kita lalui dulu, harus setelah itu ke tripartit. Jadi sebagai prasyarat untuk melengkapi pengaduan, itu ya. Mungkin itu masih. Targetnya berapa lama Bu untuk bipartit? Bipartit antara pekerja dengan perusahaan sesuai dengan aturan Undang-Undang 2 2004 30 hari. Itu maksimal, ya maksimal dilaksanakan selama 30 hari itu boleh. Kalau masih dirasa kurang bipartit, gitu ya, antara pekerja dengan perusahaan masih dimungkinkan untuk ruang berdiskusi, bermusyawarah, boleh disepakati, gitu ya. Waktunya diperpanjang berapa? Asalkan ada kesepakatan. Kalau secara aturan memang 30 hari maksimal. Gitu. Itu terkait hasil belum. Belum. DPRD Kabupaten Jember membuka pintu kepada para buruh yang ingin menyampaikan keluhannya di gedung Dewan. DPRD bersedia mendengar keluhan para buruh dan hak apa saja yang tidak atau belum ditunaikan perusahaan terhadap buruh. Kami kan adalah wakil rakyat. Rakyat itu kan majemuk banyak ya, termasuk salah satunya buruh itu tadi. Tolong suruh hadir ke kantor, saya ingin sharing seperti apa yang berdampak merasa haknya dirugikan, maka nanti siapapun PT Bobin itu ketika tidak memperlakukan secara adil kepada buruhnya akan saya panggil juga, agar perusahaan manapun tetap ada kewajiban untuk memenuhi hak-hak daripada buruh ketika buruh itu di PHK, seperti itu. Jadi saya tunggu di kantor buruh itu, saya ingin sharing, ingin tuntas mendengar seperti apa hak mereka yang
dirugikan, artinya terampas oleh perusahaan itu. Selain itu, para buruh juga mengeluhkan tidak adanya pendampingan serikat pekerja dalam mengawal permasalahan buruh. Padahal mereka mengaku rutin membayar iuran sebesar Rp5.000 setiap bulannya. Para buruh ini mempertanyakan kemana larinya uang yang mereka bayarkan setiap bulan dan mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Lutfikur Rahman, News FTV Jember, melaporkan.